Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nazmi Fati, NPM 19751030, Program Studi D3 Agribisnis 3A, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan rencana usaha ikan lele di Desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Bisnis ikan lele. Bisnis ikan lele saat ini tengah digemari oleh masyarakat Desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, terutama di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Lalu, apa sih alasan atau faktor yang membuat bisnis ikan lele ini tengah digemari para masyarakat Desa Totokaton? Yang pertama, ada faktor ekonomi. Seperti yang kita tahu, di tengah pandemi seperti ini, pemerintah memperlakukan lockdown atau mengurangi kegiatan di luar rumah demi mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Lalu, tentu saja kegiatan lockdown ini sangat berpengaruh terutama bagi para pengusaha kecil atau UMKM terhadap ekonomi keluarga mereka, sehingga para kepala keluarga harus memutar otak untuk memenuhi ekonomi keluarganya, yaitu salah satunya dengan cara bisnis ikan lele. Kemudian, yang kedua ada faktor gizi dan protein. Seperti yang kita ketahui, di tengah masa pandemi seperti ini, rawan sekali terjangkit penyakit menular, terutama COVID-19. Nah, pemerintah menggalakkan para masyarakatnya untuk melakukan atau mengonsumsi makanan yang bergizi dan protein tinggi seperti contohnya ikan lele ini. Sehingga permintaan ikan lele di tengah masa pandemi COVID itu sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, mengisi waktu luang. Di tengah maraknya perlakuan lockdown ini, tentu saja banyak warga atau masyarakat Desa Totokaton yang merasa bosan, sehingga mereka melakukan bisnis ikan lele demi mengisi waktu luang mereka. Klasifikasi ikan lele menurut Widodo dalam Pratiwi 2014, ikan lele memiliki kedudukan taksonomi sebagai berikut. Terdiri dari Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Pisces, Ordo Osaryophysi, familia Claridae, genus Clarias, dan spesies Clarias gariepinus. Di slide ini terdapat tabel komposisi kandungan nilai gizi ikan lele menurut Direktorat Bina Gizi Masyarakat dan Puslitbang Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1991. Kalian bisa lihat di sini. Lalu, faktor-faktor yang mengaruhi usaha budidaya ini terdiri dari penyediaan benih, pembuatan tempat pemeliharaan atau kolam, pengairan, pakan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, kemudian yang terakhir pengaturan budidaya secara rutin dan non-rutin. Permintaan ikan lele di Lampung di tengah pandemi seperti sekarang ini sangat diperlukan makanan penunjang imunitas tubuh. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Lampung menggalakkan seluruh rakyat Indonesia untuk mengkonsumsi ikan sebagai tambahan gizi dan protein hewani. Kepala Dinas Perikanan mengatakan bahwa kebutuhan ikan lele di Lampung sendiri mencapai angka 4 ton. Asumsi permintaan ikan lele. Jika berat rata-rata ikan lele 0,5 kg atau 50 gram, maka 4 ton terdiri dari 8 ekor. Ikan lele dipanen dalam waktu 6 bulan, dan permintaan ikan lele terdiri dari 2 minggu sekali. Yang pertama, yang perlu kita persiapkan adalah kebutuhan lahan, terdiri dari pada tebar, yaitu jika pada tebar rata-rata per meter perseginya terdiri atas 40 ekor lele, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran ikan terdiri dari 200 ekor. Ini didapat dari 8.000 dibagi 40. Kemudian, saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpanan bibit, dan lain-lain dibutuhkan sekiranya 30% dari luas kolam, sehingga luas efektif kolam hanya sebesar 70%, sehingga lebar kolam keseluruhan terdiri dari 200 ditambah 300% dikali 200 sama dengan 260 meter persegi. Karena umur panen 6 bulan dan permintaan 2 minggu sekali, maka diperlukan kolam sebanyak 13 petak. Ini didapat dari dalam 1 bulan terdapat 4 minggu, sehingga 6 bulan dikali 4 menghasilkan 24 minggu
dibagi 2 minggu ditambah 1 sehingga hasilnya 13 kolam. Untuk lahan sendiri 13 petak tersebut dikali 200 meter persegi sehingga luas lahan sebesar 2.600 meter persegi. Kolam ditebar secara berurutan, dimulai dari kolam 1, kemudian kolam 2, kolam 3, dan seterusnya. Ini sudah ada polanya. Untuk kebutuhan benih, setiap 2 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 8.000 ekor. Maka, benih yang ditebar sebanyak 8.000 ekor ditambah cadangan sebanyak 20% dari jumlah benih, yaitu jumlah benih sama dengan 8.000 ekor ditambah 20% dikali 8.000, sehingga menghasilkan 9.000 ekor benih. Untuk 13 petak sendiri, dikalikan saja 9.600 benih dikali 13 petak kolam, menghasilkan 124.800 benih. Kebutuhan pupuk di sini saya menggunakan pupuk kandang karena para pengusaha di Desa Totokaton sendiri menggunakan pupuk organik, ya salah satunya pupuk kandang. Mereka tidak menggunakan pupuk kimiawi seperti pupuk urea atau TSP. Maka saya tulis pupuk kandang. Pupuk kandang yang dibutuhkan itu sekitar 0,5 kg per meter persegi atau dikali 200 sehingga menghasilkan 100 kg per kolamnya. Untuk kapur, penggunaan kapur di Desa Totokaton tidak terlalu banyak, yaitu 0,075 kg per meter perseginya dikali 200 sehingga menghasilkan 15 kg per kolam. Untuk kebutuhan pakan sendiri, jumlah pakan yang diberikan berdasarkan berat ikan. Pemberian pakan berkisar 5% dari berat ikan. Maka kebutuhan pakan ikan, jika berat ikan 0,5 kg atau setara 50 gram, maka berat ikan per kolam dikalikan terlebih dahulu, yaitu 50 gram dikali 9.600 ekor, menghasilkan 480.000 gram atau setara 480 kg. Sehingga jumlah pakan yang berkisar 5% tadi dikalikan 480 kg menghasilkan 24 kg per hari. Pakan diberikan sesuai perkembangan ikan lele. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah ketik. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.